Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Topik pada hari ini berbicara tentang membenci suap. Saudaraku, suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara yang tidak benar, yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya dan untuk mempermudah segala usaha yang dia lakukan. Kalau kita lihat sifat suap ini adalah bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan banyak orang. Dan sering kita ucapkan sogok atau uang pelicin untuk memperlancar segala sesuatu, karena memang sifat dan karakter manusia tidak sabar menunggu dan selalu tidak mau rendah hati dan selalu ingin mempermudah segala sesuatu dengan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara supaya dia menjadi seorang pemenang dan menguntungkan dirinya sendiri. Nah, untuk itu nats ini kita melihat dan belajar tentang dua ketegasan dan sikap Allah terhadap suap. Pertama dikatakan Allah menentang suap. Itu jelas saudaraku. Di dalam Ulangan pasal 16 ayat 19 mengatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Itu dia. Itu ketegasan Tuhan Yesus terhadap suap. Yang mau dikatakan di sini, secara etis teologis Allah mengatakan suatu peringatan kepada kita semua bahwa ternyata sikap suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam masyarakat. Kalau sudah terjadi suap menyuap, memberi suap dan menerima suap, tatanan moral dalam kehidupan kita bermasyarakat akan rusak. Tidak ada kemurnian, tidak ada nilai-nilai lagi, tidak ada etika lagi. Yang ada adalah menghalalkan segala cara. Akan banyak menanamkan sifat kekecewaan dan kebencian dan kecemburuan. Yang ada adalah saling hajar, siapa duluan, siapa dapat, dan mana lagi kemurnian, nilai-nilai yang ingin kita junjung tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat dan di dalam keluarga, apalagi di dalam gereja. Kalau itu sempat terjadi, sangat menghancurkan, meremukkan moral-moral kita sebagai manusia Allah. Mengapa dikatakan ada dua akibat dari suap? Akibat dari suap ada dua, yaitu bisa membutakan mata orang-orang yang melihat. Dan kedua, memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ya, kalau sudah keputusan terjadi dengan cara membela siapa yang bayar, bukan membela siapa yang benar, kita sudah hancur. Kita sudah berkeping-keping. Kekecewaan, rasa benci itu akan terus terjadi. Ya, saudaraku, untuk itu mari kita jauhi tentang sifat dan karakter perbuatan tindakan suap menyuap ini. Jangan berbahagia Anda ketika Anda memberikan suap, dan jangan juga Anda bersukacita dengan Anda menerima suap. Karena ternyata karakter itu jelas-jelas Tuhan katakan Tuhan sangat menentang perbuatan suap. Yang kedua bisa kita lihat, dikatakan Allah itu anti suap.
Dari manakah dasarnya? Mari kita baca kitab Ulangan pasal 10 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab Tuhan Allah mula yang Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Itu ketegasan Allah terhadap suap yang kedua ini. Karena dia katakan siapa yang melakukan suap, memberi suap, menerima suap, mereka akan menerima hukuman. Allah akan menghukum orang yang melakukan suap. Di kitab Ayub 15 ayat 34b, hukuman itu akan diterima, baik dia yang menerima, baik dia yang memberi. Ya, suap, menerima dan memberi sama-sama dihukum Tuhan. Jadi bukan hanya di dalam kehidupan kita ada reward and punishment, tetapi Tuhan juga menetapkan bagi siapa yang melakukan kejahatan suap itu, dia akan menerima punishment, yaitu hukuman. Dia hidup dan akan menikmati hasil suapnya, dengan dia akan dihukum oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang jujur, yang rendah hati, yang sabar, yang berjuang dalam nilai-nilai kebenaran, dia akan menerima reward, yaitu dia akan menerima sukacita walaupun hasilnya sedikit, walaupun lambat dia terima, walaupun hasil yang dia terima itu adalah murni dia terima, walaupun dia mengalami jatuh bangunnya dan begitu letihnya dia berjuang, tapi akan pulang dengan sorak-sorai bersukacita. Sama seperti seorang petani, dia harus sabar bagaimana untuk menyemai bibit atau padi tersebut, dan dia harus sabar menanam, dia harus sabar memelihara, dia harus sabar untuk menjaga padinya tersebut supaya bagus pertumbuhannya, dan akhirnya pada ujungnya dia akan menerima panen yang berlimpah ruah. Orang-orang yang selalu mengandalkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan penuh sukacita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, Anda ingin kaya, silakan. Anda ingin sukses, silakan. Anda ingin terkenal dan ternama, silakan. Anda ingin cepat meraih segala sesuatu, silakan. Itu sah-sah saja. Tapi satu yang Tuhan katakan, jangan engkau melakukan, memiliki segala sesuatu itu keinginanmu, jangan engkau melakukan dosa. Ingin kaya silakan, tapi jangan ingin kaya dengan berdosa. Ingin sukses silakan, tapi jangan melakukan kesuksesan dengan engkau berbuat dosa. Ingin engkau terkenal dan terpandang, ternama, silakan, tapi jangan kau lakukan dengan dosa. Ingin kau meraih segala sesuatu dengan cepat, melebihi dari cepatnya kilat, silakan, tetapi jangan kau lakukan dengan berdosa. Untuk itu hindarilah hidup kita dari tindakan untuk melakukan suap, karena suap itu tidak berkenan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami tentang etika, bagaimana hidup yang benar untuk meraih harapan, impian di dalam usaha kami setiap hari. Ajar kami untuk selalu jujur dan menjunjung nilai-nilai kemurnian moral kami, supaya kami terhindar dari perilaku kejahatan suap. Ternyata suap sangat Tuhan benci. Perbuatan orang yang memberi suap, orang yang menerima suap akan menerima hukuman pada akhirnya nanti. Tuhan, tegurlah setiap umat manusia yang melakukan hal-hal demikian, karena itu adalah kenikmatan sementara saja, tapi akan berakhir dengan hukuman. Tapi berilah Tuhan kepada kami nilai kejujuran, kemurnian, supaya kami semua dapat jujur meraih kesuksesan, dapat jujur dengan meraih kemenangan kami dengan nilai yang murni, dengan berjuang, dengan betul-betul setia hanya kepada firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, berkati yang berulang tahun, berkati juga yang merayakan anniversary mereka, supaya panjang umur, bahagia, sukses, murah rezeki, dan semua berbahagia. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ingat selalu tersenyum apapun yang terjadi, dan jaga tetap prokes kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Karamajati, Penatua, Kategorial, Tapo Sepulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Karamajati yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri Hotma Tambunan sebagai Ketua Panitia Tahun Kesatian 2022 HKBP Karamajati, orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dengan memiliki tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2 akan mewujudkannya dalam suatu program, yaitu Tahun Kesehatian, yang bersama-sama memiliki kesehatian sepikir sebagai suatu kesatuan yang tetap berporos hanya kepada Yesus Kristus. HKBP Karamajati tentu ingin serta dalam mensukseskan tahun kesehatan ini dengan tetap berlandaskan pada tugas panggilan pelayan HKBP yang merupakan wujud tahun kesehatan HKBP Karamajati dalam program tahun kesehatan, dan akan melaksanakan program. Dan di awal bulan Mei ini nanti kita akan melaksanakan PA keluarga dalam bentuk podcast. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Karamajati di dalam melaksanakan terlaksananya program tahun kesehatan ini. Besar harapan kami semua program dan berjalan dengan damai, iman, dan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Salam.